Cek. Cek. Barisan prosesi akan memasuki gereja. Untuk itu, seluruh jemaat kami undang untuk berdiri. Salib, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan lagi menghambakan diri kepada dosa. Alkitab, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Lilin adalah simbol terang. Yesus berfirman, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Anggur, Akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Air, tetapi barang siapa meminum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tempat persembahan. Karena itu, saudara-saudara, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan yang sejati. Bunga adalah simbol warna dunia. Firman Tuhan berkata, seperti bunga ia berkembang lalu layu seperti bayang-bayang.
kita salulutna. Selamat Advent, Ma'amina. Parjoloma tapasahat mauliate tutuhan tapadekan basai disiala asi dohot holong irohana dilehon kita haki pason dohot patikio naulion boi kita marhumu di bagasan gerejaon imana pakpakon natal kita di bagasan sadarion. Nahu pasama pihami amang pendeta resort HKBP Pekanbaru amang Pandita Victor Singal Hasilalahi SDH FM. Nahu pasama pihami sude amang Pandita Inang Pandita na adong di bagasan gerejaon. Nahu pasama pihami Inang Bibergo, Inang Diakones, Sudir Sintua. Nahu pasama pihami Ketua Pekanbaru dan perangkatnya. Dohot amang Inang naado di bagasan gerejaon. Mau lihat tema pasahat di haromuna jala mau lihat tema donoku tuhamu nama ngalehon pikiranna gogona dohot bantuan material jadi bui tapat tupa nakata di bagasan sadarion. Jadi las dorohata di pesta nakata sadarion sayang giat ma matambah-tambah haposealta tubuhan jalan ikon marhaposan ibana dunita jalan nangyanta pangiduata tubuhan asalam kompakna jalan sadar rohata forum perempuan resort HKBP Pekanbaru somon hata upasama dohonoku emenisi tambah tua ma palinggoman di Siboro debata dosi leon tua sude mahita di Paroro. Selanjutnya, sambutan Ketua Forum Perempuan Resort Pekanbaru, Nyonya Situa Insinyur S. Nababan, Insinyur Ria Nelita, Boru Tajuku, kami persilakan. Shalom buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerahnya kita boleh hadir di rumah Tuhan ini dalam rangka perayaan Natal Forum Perempuan Resort se-Pekanbaru. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort Pekanbaru, Amang Pendeta Victor Singal Silalahi SDH MM dan Inang. Yang kami hormati Amang Inang Uluan Mulia se-HKBP Pekanbaru, se-Resort HKBP Pekanbaru. Yang kami hormati Inang Bibelflo sebagai Koordinator Forum Perempuan Resort Inang Mas Rio Sinaga. Yang kami hormati Amang Inang Pangulana Bo Tiki
HKBP Seresot Pekanbaru dan keluarga. Yang kami hormati Parhalado HKBP Pekanbaru. Yang kami hormati Paduan Suara Forum Perempuan Resort HKBP Pekanbaru. Yang kami hormati Panitia Natal Forum Perempuan Resort HKBP tahun 2023, dan yang kami hormati semua jemaat yang hadir pada saat ini. Kami atas nama Ketua Forum Perempuan Resort HKBP Pekanbaru mengucapkan terima kasih kepada Amang Inang semua atas kehadirannya di tempat ini untuk merayakan perayaan Natal Forum Perempuan Resort. Amang Inang yang kami hormati, kami juga berterima kasih kepada Ketua Panitia Natal dan juga sejajarannya atas kerjasama yang baik sehingga perayaan Natal ini dapat terselenggara dengan baik. Dan terkhusus juga kami juga berterima kasih kepada Paduan Suara Forum Perempuan Resort yang begitu aktif dalam pelayanan di dalam setiap kegiatan-kegiatan program Forum Perempuan Resort. Amang Inang yang kami hormati, di tahun 2023 di Natal tahun ini kami panitia tidak mengadakan bakti Natal. Sehubungan dengan di bulan Juli tahun 2023 ini, Forum Perempuan Resort telah mengadakan kunjungan ke Panti Asuhan Ebenezer Sinangsak Elim, dan itulah yang merupakan bakti sosial dari Forum Perempuan Resort. Dan kegiatan-kegiatan selama tahun 2023 ini, kegiatan Forum Perempuan Resort berjalan dengan baik seperti ibadah bulanan dan juga perayaan Paskah serta perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dengan kegiatan dan perlombaan yang diadakan dan ditempatkan di gereja-gereja yang telah terjadwal. Jadi untuk itu semua kami mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta dan semua jajaran dari Huria-Huria atas dukungan untuk setiap kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung. Dan pada saat ini juga kami mohon kepada Amang Pendeta Resort, Amang Victor Singal STH MM, dan juga kepada seluruh uluan Huria yang ada di Pekanbaru beserta Pak Maulana Boktiki, kami memohon untuk boleh mendukung kami di kegiatan-kegiatan mendatang di tahun 2024 sehingga semua kegiatan boleh akan lebih baik lagi daripada di tahun 2023. Amang Inang semuanya yang kami hormati, sesuai dengan tema Natal kita saat ini, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, dari Lukas 2 ayat 14, dan subtema menjadi perempuan yang melayani untuk kemuliaan Tuhan dan membawa damai sejahtera bagi dunia. Marilah kita tetap setia pada firman Tuhan sehingga kita mampu memuliakan Tuhan dan menjadi pembawa damai. Damai di hati, damai di keluarga, damai di persekutuan dan umat, damai di gereja, damai di masyarakat, dan damai juga di media sosial. Dengan Natal ini, mari kita ciptakan
hidup yang rukun damai, persatuan dan kasih sayang yang mendalam antara sesama manusia. Pada kesempatan ini, kami juga berterima kasih yang tak terhingga kepada Amang Pendeta Resort AKBP Pekanbaru, Amang Victor Singa Silalahi, dan semua Pamulan Agotiki, Parhalado HKBP Pekanbaru, dan semua yang telah mendukung kami dalam kegiatan program dan juga Natal ini. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kita. Amang Inang, sebagai manusia, kami tidak lepas dari kesalahan. Atas nama pengurus Forum Perempuan Resort, kami mohon maaf jika ada tutur kata ataupun tindakan kami dengan mengurus harian Forum Perempuan Resort pada saat ini. Kami mohon maaf. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada kita atas bantuannya dan atas semua yang telah kita berikan dengan terselenggaranya Natal pada hari ini. Demikian kata sambutan yang kami sampaikan pada kita semua dengan kata terakhir. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan izinkanlah saya membacakan beberapa pantun. Bermain pasir di tepi pantai, pantainya penuh keindahan. Natal memberi hati damai, rayakan dengan penuh kemeriahan. Ada padi di atas kapal, kapalnya merah, pintunya terbuka. Cinta dan kasih di hati di hari Natal, semoga indah membawa suka. Pergi ke pasar, beli ikan, pulangnya kaki jadi memar. Kami Forum Perempuan Resort HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat Hari Natal 25-26 Desember dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2024. Demikian, Shalom dan Horas. Sambutan ketiga, mewakili Parhalado Resort kepada Amang Situa Age Munte, kami persilakan. Horas madihita saluna, inanami amanami, jawat sude hita napungu di bagas joron. Selamat Natal. Nau parsangapiami amang Padita Resort, nau parsangapiami uluan huria, dot sude amanami nanami pangulan agotiki dohot Parhalado Seresort Pekanbaru. Nah hormati ami pengurus seksi perempuan Huria, pengurus Forum Perempuan Resort Pekanbaru, panitia Natal Perempuan Seresort Pekanbaru. Amang Inang disonjong-jong dami mewakili Parhalado Seresort Pekanbaru, Naparjolo
tamaita pasaton amalaton neroata di dengan basani debata nama ngaleon hai pason dot partikian nadenggan boita rap di Bagas Joron makalason maka maleation dengan basani debata mamestaon hari perningotan hatu tubuna maleatema di panitia dot pengurus forum perempuan Seresot tema dot subtema kami memereng sian subtema di kami perempuan Seresot menjadi perempuan yang melayani untuk kemuliaan Tuhan dan membawa damai sejahtera. Kami sian Parhalado Resort Pekanbaru bangga dan apresiasi kami menyaksikan peran penting perempuan di tengah-tengah perjalanan Huria di tahun 2023. Hampir semua Huria di Resort Pekanbaru ini ada 7 Huria melakukan pembangunan dan penggalangan dana. Kami menyaksikan peran perempuan mendukung program Huria, peran perempuan bekerja sama bersinergi dengan panitia, dengan Parhalado, berkolaborasi dengan Ruas, sehingga terwujud apa yang diprogramkan Huria Seresot Pekanbaru. Pembangunan di Tampan, di AKBP Pekanbaru, di AKBP Pembatuan, penggalangan dana di AKBP Jalan Segar, begitu juga di GKP Air Kulim dan Selat Panjang. Di situ terlihat keberadaan dan peran penting perempuan. Bukan berarti mengenyampingkan peran ama, tapi itu satu kenyataan fakta bahwa perempuan Huria itu mempunyai peran penting di tengah-tengah perjalanan Huria. Nah, subtema ini mempunyai relevansi dengan apa yang telah diaktualisasikan perempuan Seresot. Menjadi perempuan untuk melayani untuk kemuliaan Tuhan dan membawa damai dan sejahtera bagi dunia. Inang Aka Perempuan Seresot Pekanbaru. 18 hari lagi akan kita tinggalkan tahun 2023. Nah, di tahun 2023 pada tahun profesionalisme dalam penata layanan, kita Seresot ini sungguh bersyukur. Semua program-program yang dicanangkan Huria terwujud di dalam damai dan kasih Tuhan. Mudah-mudahan itu menjadi sukacita bagi kita semua dan pasti kemuliaan bagi Tuhan, karena kita mengerjakannya dengan tulus tanpa pamrih. Tahun 2024 kita akan memasuki tahun oikumene inklusif. Itu yang ditetapkan oleh pusat, tahun oikumene inklusif, dan juga terjadi periodisasi di seksi di Dewan di Huria nanti dimulai bulan Maret. Apa yang hendak saya sampaikan nama Nginang, kalau ada subtema yang mengangkat menjadi perempuan yang melayani untuk kemuliaan Tuhan, kita Huria membutuhkan perempuan-perempuan tangguh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena tantangan kita ke depan berbeda dengan tantangan kita di tahun 2023. Kita menghadapi percepatan teknologi, globalisasi, kemajuan dalam ilmu pengetahuan itu sangat berpengaruh di tengah-tengah keluarga, dalam kehidupan bergereja dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu perempuan Huria di semua Huria berkomitmenlah menjadi perempuan tangguh, perempuan yang kuat, yang akan mendukung program-program Huria untuk terlaksana, bisa bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi dengan panitia yang diangkat oleh Huria. Ini yang dibutuhkan Inang. Saya pesankan betul dalam pemilihan kepengurusan di seksi perempuan di Huria, lihatlah perempuan-perempuan tangguh, ya, tidak perempuan yang dalam tanda petik cengeng menghadapi sedikit masalah,
panik, stres, tapi tangguh bahwa dia bekerja dengan Tuhan, bersama Tuhan untuk melakukan misi Tuhan di tengah-tengah gereja. Lihat teman-teman yang betul-betul bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan Parhalado, dengan panitia. Tanpa itu akan hilang peran penting perempuan di tengah-tengah Huria dalam perjalanan keluarga, bangsa, dan negara. Kompleksitas tantangan kita akan berbeda dibandingkan tahun 2023. Jadi semoga subtema ini mengingatkan semua perempuan untuk memasuki tahun 2024 sudah menjadi melayani. Sekarang tantangannya, bisa enggak pelayanannya lebih berkualitas dibandingkan sebelumnya? Bisa enggak pelayanannya membawa dampak positif bagi gereja? Inilah yang akan kita jawab di tahun 2024. Kami dari Parhalado Resort, saya hampir mungkin 80% saya ikuti perjalanan program-program Huria. Saya salutlah, acung tangan melihat perempuan Huria bekerja sama dengan panitia, dengan Parhalado, dengan jemaat. Ini modal yang sangat besar, sangat kuat. Tanpa ini tidak akan ada terwujud apa yang direncanakan Huria. Jadi AK Perempuan Huria dengan tema Natal ini, kami percaya akan menjadi pembawa damai sejahtera di tengah-tengah keluarga dan Huria. Tidak ada perempuan Huria yang menjadi troublemaker, membuat pusing kawan pengurus, membuat susah Parhalado bergerak, membuat bingung jemaat untuk berpartisipasi, tapi perempuan Huria, perempuan seresot memainkan peran penting untuk mendukung semua program-program Huria, apakah itu program seksi, program dewan, dan kami yakin dari pengalaman kita itu akan terwujud. Jadi sekali lagi saya dengan senang hati karena saya coba selalu hadir ketika pesta penggalangan dana di Jalan Segar, saya hadir di Tampan, di AKBP Pekanbaru, begitu juga di Jalan Segar. Saya melihat peran perempuan itu sangat penting. Peran perempuan itu sangat mendukung. Jadi pesan saya terakhir, AK Perempuan, kalau kita terpilih sebagai pengurus seksi, pengurus perempuan seresort nantinya, jangan ada yang bersikap dominan, itu akan merusak. Jadi yang dipupuk adalah soliditas, bagaimana kerja tim. Jepang itu maju karena mereka kerja tim, dan selalu mereka mengevaluasi, evaluation action. Evaluasilah tahun 2023, apa actionnya 2024. Itu yang menjadi budaya perilaku bangsa Jepang. Kita bisa tiru yang bagus. Jadi kami percaya perempuan seresort Pekanbaru ini menjadi perempuan yang tangguh, melayani bersama Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah perjalanan gereja dan bangsa. Jadi atas nama Parhalado Seresort, selamat merayakan Natal 25-26 Desember 2023 dan selamat menyambut 1 Januari 2024. Tuhan memberkati kita. Kita pegang firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, sukses Perempuan Seresort mengakhiri semua kegiatan dan program di tahun 2023. Sekali lagi selamat untuk semua pengurus seksi perempuan di Huria, pengurus Forum Perempuan Seresort, begitu juga pengurus di punguan-punguan KUR di tengah-tengah Huria. Selamat, sukses, sehat kita semua menerima anugerah Tuhan tahun yang baru di Januari 2024. Mau lihat tema? Horas.
Kita akan memasuki ibadah. Salam damai sejahtera bagi kita umat-Nya yang bersekutu pada perayaan Natal hari ini. Puji-pujian patut kita berikan kepada Tuhan penyayang dan pengasih. Dia lahir ke dunia ini untuk keselamatan kita. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada umat-Nya, dan namanya adalah kudus. Terpujilah Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Yesus Kristuslah hikmat bagi kita umat-Nya. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, puji-pujian dan kemuliaan dan terima kasih kami seluruhnya kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kepada kami manusia yang hina ini. Engkau lahir bagi kami, bersama dengan kami. Bimbinglah kami supaya mengenal kasih-Mu di dalam Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita dengarkan vokal grup dari Seksi Paropuan Huria HKBP Pekanbaru.
Penciptaan yang dilakukan Allah sungguh luar biasa. Ia menjadikan segala sesuatu sungguh amat baik. Itu semua berawal dari firman yang abadi. Bagaimanakah proses penciptaan yang dilakukan oleh Allah? Marilah kita mendengarkan liturgi berikut ini. Bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dan air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhi air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak, binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis binatang ternak, segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Kejadian 2 ayat 1 sampai 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Amin. Marilah kita dengar kor dari panitia Natal.
Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1. Manusia adalah salah satu makhluk yang paling berharga yang diciptakan oleh Allah. Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Ia menjadikan manusia agar dapat menguasai bumi dan segala sesuatunya. Marilah kita dengarkan penuturan Alkitab tentang penciptaan manusia melalui liturgi berikut. Kejadian 2 ayat 8. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah tulang dari tulangku dan dari dagingku. Ia akan damai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 260 ayat 1. Pada mulanya segala sesuatu sungguh amat baik apa yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Diberinya kuasa kepada manusia untuk menguasai dan menciptakan segala ciptaannya di mana dia ditempatkan. Karena Allah mau kiranya manusia itu hidup seturut dengan firman-Nya. Tetapi meskipun manusia telah mengetahui apa yang tidak boleh, namun egonya manusia mengatakan bahwa itu boleh. Manusia memang susah untuk diatur oleh Allah. Saudara-saudara, jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah. Itulah yang dikerjakan oleh manusia, dan manusia tidak mau lagi peduli akan tujuan hidup yang sebenarnya yang dirancang Allah untuk baginya. Manusia tidak mau lagi menghargai apa yang telah diberikan oleh Allah. Allah telah memerintahkan kepada manusia itu semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan engkau makan, sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Sebenarnya Hawa mengingat semua perintah itu, tetapi dia tidak peduli. Inilah yang sering membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Sudah dikatakan, jangan pegang itu, tapi manusia itu tidak peduli. Mencoba tak mengapa, kata manusia sekarang. Setiap hari kita melihat kemajuan yang akan terjadi. Teknologi semakin canggih, hampir semua keinginan terpenuhi. Namun, apa dampak yang dihasilkan? Lihatlah, setiap manusia mementingkan diri sendiri. Tidak ada lagi yang peduli dengan sesamanya. Sifat ini sudah merajai banyak orang di dunia ini. Ini boleh terjadi karena ketidakpedulian manusia akan penciptanya. Sama seperti Adam dan Hawa, sangat sensitif terhadap pengaruh luar. Manusia egois dan mau menang sendiri, tidak mau mengakui rasa bersalahnya. Kekuasaan yang melanda hati manusia telah menciptakan sifat egoisme. Manusia yang lain ingin menguasai yang lain, manusia yang lainnya ingin menjadi termuda, yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah. Negara yang kuat ingin menguasai dan menjajah negara yang miskin. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kebaikan dan kemurahan hati hanya dianggap sebagai dongeng belaka. Perbuatan baik hanya diukur dengan uang, dan uang saja. Orang pikir uang bisa mengatur segalanya.
Manusia zaman sekarang hidupnya penuh dengan perhambaan uang saja. Adik tidak lagi menghargai abangnya. Orang tua tidak dianggap lagi sebagai sumber hikmat yang ilahi. Penghargaan semakin berkurang. Mungkinkah kita mampu bertahan dalam situasi yang demikian? Kapan semua ini akan berakhir? Karena kerakusan manusia telah menciptakan bencana alam yang tidak dapat dibendung lagi. Pagar-pagar jalan menjadi rusak dan bercacat. Hutan tidak lagi dapat bernyanyi. Laut tidak lagi berkilau. Udara tidak lagi bersih. Air tidak lagi dapat dipakai. Hukum dan aturan tidak lagi dihargai. Menghalalkan segala cara adalah salah satu budaya dan salah satu jalan pintas yang paling diandalkan. Budaya semau gue semakin hidup. Teguran dan sapaan tidak lagi terngiang. Semua telah menjadi pudar. Terkadang dalam hal kecil saja, baik dalam sikap, tutur kata yang menyakitkan, membuat kita marah-marah dan murka. Seseorang bisa memendam dendam dan berkeinginan untuk melakukannya. Menjadi seorang pendendam adalah suatu kesalahan besar yang menentang cinta kasih yang diharapkan oleh Tuhan. Melihat dari jauh saja sudah enggan melihat kesombongan seseorang. Sombong? Apa itu sombong? Sombong adalah dosa besar, dosa yang paling besar. Terkadang manusia menilai dirinya paling tinggi dari manusia lainnya, bahkan dari Sang Penciptanya. Bukankah kita hanya sebatas debu di kaki Tuhan? Jadi, apa yang perlu kita sombongkan? Jika Tuhan mau, Dia bisa mengubah hidup kita kapanpun Tuhan mau. Hawa nafsu juga salah satu sifat kedagingan manusia yang tidak disukai Allah. Perselingkuhan, perzinahan, pencabulan banyak kita lihat di sekeliling kita, baik di media sosial yang tidak sepantasnya untuk kita lakukan. Segala hal yang bersifat duniawi sangatlah jauh dari kekudusan yang diinginkan oleh Allah. Bukan mendatangkan kebaikan. Perbuatan daging seperti ini menjerumuskan kita untuk melakukan kejahatan yang lain. Sudahkah mampu kita untuk membersihkan hati, terutama untuk pengendalian diri?
Marilah kita dengar Kor Gabungan Paropuan Seresot.
Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 94 ayat 1. Dibiarkannya umatnya berakhir dalam kemelut dosa, janjinya memulihkan dan menguatkan. Marilah kita dengar janji keselamatan. Tuhan mengutus aku untuk menyampaikan kabar sukacita untuk dunia ini. Aku datang kepada Maria dan Yusuf karena mereka telah dipilih Tuhan sebagai perantara untuk mewujudkan keinginan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka berdua, dan mereka menerima perintah Tuhan. Aku Maria, akulah seorang gadis yang dipakai Tuhan menjadi seorang ibu yang melahirkan Kristus Yesus. Aku terkejut mendengar berita yang disampaikan malaikat kepada aku. Karena itu, aku memikirkan, siapakah aku? Aku seorang gadis yang penuh dengan dosa, melahirkan seorang anak, yaitu Kristus Yesus. Padahal aku belum menikah. Tapi karena aku tahu Tuhan memakai aku, keinginannya pasti terjadi. Dan aku percaya Dia tidak akan meninggalkan keinginannya itu. Terima kasih kuucapkan padamu ya Tuhan. Akulah si Yusuf yang dipakai Tuhan melalui mimpi. Tuhan datang. Dia menyuruh aku untuk menemui tunanganku Maria. Jikalau Tuhan berkehendak,
Kalau mengikutkan pikiranku, Dia menyuruh aku dan Dia akan menguatkanku walaupun berat menerima beban ini. Aku bersukacita menjalankan semua ini karena Tuhan adalah sukacita kami. Kiranya terjadilah apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Allah yang kita sembah dalam hidup kita, walaupun manusia sudah berdosa di hadapan Tuhan melalui kejahatan kita, tidak selamanya Dia murka, tetapi Dia berikan keselamatan bagi semua orang berdosa. Dia mengatakan, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan menebusnya. Marilah kita dengar liturgi keempat. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat di jalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Aku melihat Dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang Dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu, Tirus dan segala kota orang Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda di Berseba. Setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasehatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Tembok batu bata jatuh akan kita dirikan dari batu pahat. Pohon-pohon ara ditebang akan kita ganti dengan pohon-pohon aras. Suatu tunas akan keluar dari tunggal Isai, dan taru yang akan tumbuh dari pengkalinya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda,
yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran." Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata di atasmu. Yesaya 60 ayat 10. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau, sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihi engkau. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendalai seekor kedelai beban yang muda. Marilah kita dengarkan vokal grup paduan suara Padus Forum Paropuan Seresot.
Janji keselamatan yang Allah telah berikan kini disempurnakan. Bumi yang masih didiami oleh kegelapan serga melihat terang. Siapakah Raja keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu? Marilah kita mendengarkan penuturan Alkitab. Cek. Yohanes sada ayat sada sahat tutul. Pada bahasa Indonesia doa habis. Yohanes 1. Kita ulang kembali. Yohanes 1 ayat 1 sampai ke 3. Tapi gema. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa keselamatan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapak leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita.
supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuja Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita masuk pada acara penyalaan lilin. Kami undang untuk maju ke depan. Pertama, pengkhotbah Amang Pendeta Victor Silalahi STH MM. Kedua, Ketua Panitia Natal Nyonya Insinyur J. Siagian Borusiahaan. Ketiga, Koordinator Forum Perempuan Inang Bibel Pro Mas Rio Sinaga. Keempat, Ketua Forum Perempuan Nyonya Situa Insinyur S. Nababan Insinyur Ria Nelita Borutajulu. Kelima, mewakili Pangula Nagotiki Inang Pendeta Linda Sibarani STH. Keenam, mewakili Parhalado Resort Amang Situa Age Munte. Ketujuh, mewakili Perempuan Seresort Nyonya Napitupulu Situa D Boru Simamora.
Kami undang jemaat berdiri. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 92 ayat 1 sampai 3. Silakan duduk kembali. Marilah kita dengar kor dari Full Timer dan Keluarga.
Pangatusion Natal di horong niaka parupuan, paingoton jala manungguli asa songo si Maria inani Tuhani, naung mameleho dirina parhitean ni debata, lao makobasi akan adenggan di parsuruon ni debata di ngoluna, di peleho do dirina, di tao do ragam ni naporsuk, doho parukilon marhite nalom ni roha, atong namar suara do natalon, paingoton sudehi ta aka parupuan, ditugas doho tanggung jawab tabe, di tonga-tonga ni keluarga tabe gema marhite liturgion. Amsal 12 ayat 4. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. 1 Timotius 3 ayat 1. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Kolose 3 ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Matius 6 ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Lukas 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Amin. Marilah kita dengar
vokal grup dari HKBP Jalan Segar.
Marilah kita dengarkan liturgi yang terakhir, liturgi buah-buah roh. Kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini membawa keselamatan atas orang-orang yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Orang-orang yang sudah diselamatkan haruslah berbuah sebagaimana dalam firman Tuhan di Galatia 5 ayat 22. Berbuah adalah suatu tanda dia sudah diselamatkan. Marilah kita dengar liturgi dari buah roh. Aku adalah buah apel. Hai, hai, buahku sangat ranum, manis, dan segar. Jika aku dimakan, bisa menaikkan imun tubuh. Oleh sebab itu, aku tetap mempunyai rasa penuh kasih sayang. Namaku pisang. Warnaku sangat menarik. Aku adalah buah di segala musim. Disenangi oleh banyak orang, baik si kaya maupun si miskin. Aku sangat gampang ditemui karena semua orang menyukaiku. Pantaslah saya sangat bangga akan diriku dan selalu hidup dalam sukacita. Aku adalah anggur. Aku buah yang sangat berkelas tinggi. Aku sangat mahal. Sering dikaitkan dengan kemewahan. Walaupun demikian, aku harus membawa damai sejahtera. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kita berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan kita. Kasih dan sukacita bersama-sama menghadirkan damai sejahtera. Damai sejahtera merupakan suatu kedamaian hati yang semata-mata bersumber pada kesadaran bahwa hidup kita ada di tangan Allah. Damai sejahtera bukan berarti kita bebas dari segala kesulitan atau dari apapun, tetapi merupakan suatu kebaikan bagi hidup manusia. Sungguh indah bila kita perempuan mampu membawa damai sejahtera dalam keluarga dan sekitar kita. Hai, hai, namaku Sirsak. Sirsak adalah buah yang dinanti-nantikan. Rasaku asam dan manis, tapi menyegarkan. Aku bisa juga dipakai sebagai obat tradisional dari daun, dari buah dan akarnya. Tak heran aku jadi sangat populer. Namun aku tetap sabar. Namaku buah naga. Warnaku merah. Banyak orang menyukaiku. Berbicara tentang kelezatan tubuh, aku tidak kalah. Aku juga sangat bermanfaat bagi orang yang menjalankan
semua kelezatan tubuh. Aku penuh dengan kemurahan. Cek, cek. Cek. Cek, cek. Yahui, aku stroberi, buahku yang mungil, berwarna merah berbintik hitam, rasaku yang manis dan sedikit asam, membuatku banyak penggemarnya. Aku hadir sebagai membuat suasana semakin indah dan menarik. Aku dibikin hiasan buat resep-resep kue yang lezat. Aku banyak manfaatnya loh, bisa memutihkan gigi, menghilangkan penyakit kanker, menyehatkan mata, dan banyak lagi. Aku juga penuh dengan kebaikan. Kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Bila kita berbicara tentang hubungan kita dengan sesama, kesabaran dan kemurahan tidak akan lengkap bila belum ada kebaikan yang mengandung unsur untuk memperbaiki dan mendisiplinkan orang lain agar lebih baik. Perempuan Kristen sesungguhnya memerlukan sifat yang menunjukkan kebajikan dan sekaligus kedisiplinan. Hanya dengan adanya kebaikan yang demikian, barulah kebenaran, keadilan, dan ketertiban dapat ditegakkan. Apakah kita sebagai perempuan Kristen sudah memberikan hal yang tersebut dalam pelayanan kita? Jeruk. Namaku jeruk manis. Aku mengandung 1 juta gizi dan mineral penting untuk perkembangan gizi. Selain dapat langsung dimakan, aku juga diolah banyak produksi minuman, obat-obatan. Walaupun demikian, aku memiliki kesetiaan. Aku salah. Jangan menganggap aku sepele ya. Karena warnaku hitam. Karena yang warnaku hitam, walaupun hitam di luar, tapi di dalamku putih. Aku sangat lezat dan akan seratku sangat terkenal untuk mengobati diare. Aku juga bermanfaat untuk diet. Walaupun di luarku hitam bersisik, namun aku penuh kelemah lembutan. Duh, aku semangka, badanku besar, kulitku tebal, rasaku manis dan segar, buahku penuh kalori dan tidak mengandung lemak. Karena badanku besar, bila aku jatuh langsung hancur lebur. Itu sebabnya aku harus punya pengendalian diri. Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang terakhir kita berbicara tentang diri kita sendiri. Kesetiaan semakin manis jika ditambah dengan kelemah lembutan, yang berarti kita patuh akan kehendak Allah. Kita mau diajari bahwa kita tidak sombong dan juga kita mau menerima pengajaran dari Tuhan. Kelemah lembutan adalah kewenangan
yang dipakai sebagai yang benar. Orang yang lembut bukan berarti orang yang lemah, tapi pada ada saat-saat tertentu itulah yang kita bergunakan dalam kelemah lembutan. Kebajikan seperti itulah membuat orang mampu mengendalikan diri. Untuk itu, saudaraku, marilah kita menampakkan buah roh dalam kehidupan kita sebagai perempuan yang berkarakter, yang akan menolong kita untuk memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan, sesama, terutama diri kita sendiri. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 826 ayat 1 dan 2. Sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melaksanakan perayaan Natal ini sekitar 2 jam 35 menit. Luar biasa. Saya percaya tidak ada yang ngantuk. Ada yang ngantuk? Kalau tidak ada tadi Inang Boru Hutajulu di samping saya pasti ngantuk. Tapi ada Inang Boru Hutajulu maka saya tidak ngantuk. Satu firman Tuhan yang luar biasa dan menjadi tema sentral Natal 2023 lewat PGI dan di semua instansi, semua kumpulan marga yang merayakan Natal tahun ini semuanya natsnya dari Lukas 2 ayat 14. Dan kita semua tahu tentang ini. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang pada saat ini untuk Forum Perempuan AKB Resort Pekanbaru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dalam bahasa Batak dikatakan, hasangapu mari di batari digijang dami mari tanon dia kajolma halo moani. Hasangapu mari di batari digijang dami di tanon dia kajolma halo moani. Kalau saya khotbah mungkin setengah jam, maka Natal ini akan pemecah rekod 3 jam. Ya kan? Tapi tidak perlu setengah jam.
Hanya 15 menit ya, amin lah, tawalah. Ya manginang, manginang, khusus perempuan resort, ada 3 dalam perayaan Natal ini yang beda. 3 hal. Manginang tahu? Perempuan resort tahu? Yang pertama, boy dihitung doh jari do ama. Berkau wujud tuli. Sudi jauh ma berek tuli. 3 halak mai. 5 ama. Jadi memang odo luar biasa na. Molo ina mar Natal, molo ina mar ungu, ama jarang dodohot. Ama jarang dodohot. Molo ina mar ungu ya. Jarang. Molo ulaun ni akaina jarang do ama. Makenai mesi. Naruto. Alai molo ama marapungu anggo ina iko dodo. Ay molo sodoho takaina sikka barbar di berbedai dui. Alai manang bohape i. Manang bohape i. Sotung muruk ko inangan non dijabu. Sotung muruk ko dijabu. Tapasaha majubah sude salam damai sejahtera. Pasaha maju turun kamu tajalang maju sude salam damai sejahtera. Ido. Oke. Inang hola sahatan lo kamu dijabu senyum ma itordok ma tua mata. Salam damai sejahtera. Pasti dohronnya keamatan don. Biguahan aronin kan. Dang masalai alai hupikir ikonido. Imana barjolo. Yang kedua, semua cantik-cantik. Uli-uli. Tadi saya berpikir terus, artis dari mana MC ini gitu. Suara saya tak bisa reka, tak bisa tebak. Kulihat terus, kok cantik kali. Yang khususnya resort ini mencarter MC dari Jakarta. Datang inang buta julu. Inang buru sirait itu. Ay bahasa terulihat topun narako. Semua cantik-cantik. Uli-uli. Tadi saya berpikir terus inang begini. Kalau beginilah terus akainaon. Molo sono mahmu terus uli-uli. Anggo akamat tabe dang olo beka luar sia jabu. Jadi ho matorus amat tadi jabu. Ala uli-uli kamu. Persoalannya inang maaf sering sekali kita cantik keluar tapi di dalam di rumah itu kurang cantik. Daster udah 1 minggu nggak dicuci dipakai kayak mana? Hancur. Pas keluar, aduh, cantik-cantik. Jumpa dengan temannya cantik-cantik, tapi jumpa dengan suaminya nggak ada sterodang marcuci saminggu mariba musik wah benar sampai kamu maju. Songo dia mai. Inang mau nggak inang cantik seperti ini? Kalau suamimu mau betah di rumah, kamu mau tidur seperti inilah, bersoleklah. Inang, beberapa minggu ini saya bingung. Inang di rumah mau tidur pakai listrik, biasa nggak seperti itu? Ada pertobatan saya pikir. Coba Inang, luar biasa kalau mau lakukan itu. Nanti tak perlu buka sanggul itu. Udah rugi ke salon. Berapa 100.000 itu. Masa hanya kami menikmati sanggul Inang? Biarlah Amang di rumah juga menikmati sanggul Inang 1 malam ini. Biar
Luar biasa, dan ini lakukanlah ini terus. Lakukan ini terus. Yang ketiga, ini beda. Tadi pas liturgi terakhir, semua liturgi baik, liturgi terakhir, buah-buah roh. Ini luar biasa. Tapi persoalannya, inang, molodong sah tu altaron, ikut sah do altaron, nang buah bemulat tu si. Oleh karena itu inang, nanti semua buah-buah itu, buah-buah roh itu, sirsak, pisang, apalah itu, semuanya di mana? Masih dipegang. Isi udah pegang? Sotung leungi. Semuanya itu sudah kuhitung tadi, semuanya milik yang melayani perayaan Natal perempuan. Forum perempuan HKBP Resort bahkan baru ini, amin. Suatu kali kau mau membuat, awas muhiti pamandangan orang. Semua serahkan itu nanti pas ibadah, pas selesai ibadah, tak boleh dibawa. Itu milik kami semua. Yang pelayan ini, tenang, pas, ya nang ya. Nanti milik kita itu kita makan, kita bawa ke rumah. Ini hal yang tiga yang beda dari perayaan-perayaan Natal yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu statement yang luar biasa. Ketiga, gembala ketakutan dihampiri oleh bala tentara surga, dihampiri oleh malaikat. Lalu malaikat katakan, jangan takut, unak koma biar. Ai barita hala siro hagodang dohu buat tuhamuna para saulian nisadok bangsa on ai nang tubuh do di hamu saborgino di hutan si Daud si paluai ima Kristus Tuhani hasanga bomma di batana di gijang dame ma di tanah on. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Statement ini, pernyataan ini mau menyatakan kepada kita bahwa kemuliaan hasangapon itu adalah milik Allah. Hanya Tuhanlah yang empunya dan layak mendapat semua kemuliaan. Jangan ambil hak Tuhan. Jangan ambil hak Tuhan. Kemuliaan adalah hak Tuhan. Kemuliaan itu dalam foto, Bapak Ibu Saudara kalau baca, kemuliaan Allah itu diberikan kepada manusia. Di mana Allah mau berinkarnasi, dia mau menjadi manusia. Dan inilah yang kita katakan kasih Allah. Dalam Yohanes pasal yang pertama, hanya Yohanes Bapak Ibu yang melihat Yesus dari sudut keallahannya. Matius, Markus, dan Lukas melihat Yesus dari sisi kemanusiaan dan keallahannya. Tapi Yohanes satu-satunya penulis kitab Injil yang melihat Yesus dari keallahannya. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu menjadi daging dan diam di tengah-tengah kita. Dan ini menunjukkan bahwa lewat Yesus Allah berinkarnasi menjadi manusia, menjadi pendamai antara Allah dengan manusia. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita sudah putus hubungan dengan Allah karena dosa kita. Kita semua tahu bahwa Allah pernah menyesal menciptakan manusia. Allah pernah menyesal menciptakan manusia karena tidak seturut dengan apa yang diharapkan oleh Allah. Tadi liturgi tampan luar biasa itu Allah sebenarnya menginginkan manusia itu peduli. Allah menginginkan manusia itu hidup sesuai dengan apa yang difirmankannya, tetapi tidak.
Mereka tidak peduli kepada Allah. Mereka tidak hidup sesuai dengan kemauan Allah. Tapi lewat Yesus Kristus yang lahir di kandang domba di Bethlehem, yang berinkarnasi menjadi manusia, dia menjadi pendamai antara Allah dengan manusia. Dan inilah kemuliaan Allah. Inilah anugerah Tuhan. Tidak hanya lahir, dia juga memberi ajaran. Dia juga memberi patokan. Dia juga memberi sebenarnya bagaimana orang-orang pengikut Kristus. Dia juga membuat tanda-tanda mujizat. Dia mati dan dia juga bangkit dari kematian. Ini kasihnya, ini anugerah Allah kepada dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, semua ajaran Allah, semua tanda mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selalu berfokus kepada kemuliaan Allah. Dia selalu berfokus kepada kemuliaan Allah. Dia tidak mau dielu-elukan. Dia tidak mau dipuji oleh semua orang, tapi biarlah pujian itu hanya kepada Allah semata. Itu sebabnya Bapak Ibu dia selalu katakan bahwa ajaran yang saya ajarkan itu bukan berasal dari saya, tapi berasal dari Allah yang menyuruh saya. Dan inilah Bapak Ibu Saudara, Forum Paropuan Resort yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Tapi ingat, satu catatan yang luar biasa dari nats ini, kita boleh menghadirkan damai sejahtera, kita boleh menerima damai sejahtera ketika kita berkenan di hadapannya, kita berkenan kepadanya. Di akajolma halomuani. Kalau kita tidak berkenan kepadanya, tidak mungkin kita boleh menghadirkan kerajaan Allah, damai sejahtera. Kita tidak mungkin pembawa damai sejahtera. Kita tidak mungkin pembawa kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini kalau kita tidak menerima Sang Juru Selamat yang lahir di Bethlehem. Kata kunci untuk boleh membawa damai sejahtera yang dari Yesus, yang dari Allah, terimalah. Berkenanlah kepadanya. Terimalah Yesus di tengah-tengah kehidupanmu. Percayailah dia. Trustlah kepada Yesus. Inang. Molo adong peaci neroham. Molo adong pehol som. Manang susah peho. Di parguluok musigalupari. Manang susah beho di bayi matam, manang susah beho di bayi nakka, yana kamu, manang susah beho di bayi nakka dongammu. Jangan pernah cerita kepada orang lain, tapi ceritalah kepada Tuhan. Ceritalah kepada Tuhan. Dogma tu Tuhan ini. Tuhan. Hacitir rohaku di baik pendeta silalayot. Tuhan, hacitir rohaku di baik edan. Tuhan, hacitir rohaku damar punguanon. Inilah orang yang trust. Inilah orang yang berkenan kepada Allah. Karena dia percaya Allahnya adalah Allah yang maha kuasa, yang mampu melakukan di luar daripada kemampuannya di tengah-tengah kehidupannya. Mau pembawa damai sejahtera, terimalah sumber damai sejahtera, yaitu Yesus. Yaitu Yesus. Kalau berani mengatakan subtema hari ini bahwa Forum Paropuan Resort melayani untuk kemuliaan Tuhan,
dan membawa damai sejahtera, pertama sekali terimalah Yesus lahir dalam kehidupanmu. Saya salut dan terima kasih buat semua resort ketika boleh menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inang maaf. Saya mau katakan ini, molo holam berkurdu hamu. Haleluya, haleluya. Saya berbeda mari tangan dong be. Porsia mahu tuau. Porsia mahu tuau. Molo holamido ulaun selesai itu. Marbadai itu akhirnya ini. Yakinlah. Alani bohano asauna marsuali. Bergeraklah. Keluarlah engkau dari dirimu. Dan itulah eklesia. Itulah eklesia. Sebaru 1 hari ini saya di LP. Tadi saya pulang jam 4:30. Jam 4. Dari LP. 1 hari saya di LP. Bersama dengan warga binaan di sana. Bersama dengan Erik Sihota. Saya coba pas khotbah buka kado yang ada di bawah pohon terang luar biasa. Dan LP yang saya temukan di lembaga permasyarakatan Goba yang saya temukan, kado di bawah pohon langkatan berisi, amang inang tahu isinya apa? Sabun Lifebuoy dengan Pepsodent. Luar biasa. Nanti pulang ke gereja masing-masing, bukalah kado yang ada di bawah pohon terang. Kalau pembohongan publik, buanglah kado itu, karena itu tidak ada gunanya. Kita tidak perlu penampilan yang menarik, tidak perlu. Tapi kita perlu isi. Ini seruan Bapak Ibu. Jangan pernah gereja membohongi. Dan sebenarnya kado itu, kalau berani membuat kado di bawah pohon terang, itu harus boleh diambil oleh orang yang membutuhkannya. Kalau Bapak Ibu pergi ke Singapura di bawah pohon terang, orang Singapura di bawah pohon terangnya ada coklat, ada makanan, dan siapapun datang ke rumah itu boleh ambil dan boleh bawa pulang. It's no problem, nggak ada masalah. Karena mereka juga mempersiapkan itu adalah untuk orang lain. Bapak Ibu Saudara, perempuan resort, teruslah melayani, teruslah berdampak, teruslah bergerak, teruslah bergerak. Selagi Tuhan masih memberikan kita napas kehidupan. Saya selalu nyanyikan itu Amang Inang, enak sekali. Lagu Mulak itu, saya selalu nyanyikan itu. Ya, sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan, kita harus berbuah. Kita harus menunjukkan buah kita. Amang Inang tahu lagu itu? Rimangi di bangkas rohami, tungtu dia mulako atik naso marujungi suara panondang suarong disi nang bintang pe. Nanti coba buka Amigos, luar biasa. Bahwa sebenarnya bukan dunia ini akhir hidup kita, tapi surga. Dan orang-orang pilihan Tuhan yang diberkati Tuhan, maka dia terpanggil untuk melayani, bukan dilayani. Para perempuan resort, melayanilah terus, bukan dilayani. Para perempuan resort terpanggil di jauh paling gaton dan si paling ganon. Para resort dipanggil untuk membawa damai dan si padameo. Inilah kalau kita mau pembawa damai sejahtera. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, spiritualitas kita
iman kita harus kita tunjukkan lewat aksi, lewat perbuatan, agar Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah dunia ini. Saya bersyukur forum perempuan resort ini boleh menjadi berkat. Tadi Abang Munti katakan boleh menjadi berkat di seluruh gereja-gereja yang ada di Pekanbaru ini atau di Serasot, lingkungan satu resort Pekanbaru ini, Pekanbaru ini, tapi perempuan resort juga dia bergerak, berdampak dan memberi apa yang dia boleh berikan untuk membantu Elim di Pematang Siantar pada bulan Juli yang lalu. Teruslah berbuat baik, teruslah melakukan yang baik, teruslah keluar dari dirimu untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Saya tidak tahu, saya dengar kabar bahwa hari ini kita juga akan melakukan penggalangan dana untuk pembangunan rumah dinas GKP Air Kulim. Benar enggak? Benar? Benar Inang? Benar, ini luar biasa. Jadi hari ini, malam ini kita harus berdampak, harus menjadi berkat. Forum Perempuan Resort akan menjadi berkat dan akan membantu pembangunan rumah dinas GKP Air Kulim. Dan saya bersyukur kepada pimpinan jemaat seluruh huria yang ada di HKB Resort Pekanbaru, semuanya membangun. Kita berdoa juga untuk HKB Pandau Permai. Baru minggu yang lalu ada teguran dari kepala desa tentang pembangunan, tapi saya bilang jalanlah pelan-pelan, jalanlah pelan-pelan, jangan takut, berdoa terus, jalanlah pelan-pelan, jalan pelan-pelan pembangunan itu. Mudah-mudahan HKB Tampan boleh selesai, karena hujan mungkin gak susah untuk bulan Desember ini, tapi semuanya kita melaksanakan pembangunan. Forum Perempuan Resort berdampak. Teruslah melakukan yang terbaik, teruslah bergerak, teruslah berdampak di tengah-tengah kehidupan ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sungguh indah menyapa kehidupan kami, bahwa kemuliaan itu adalah untuk Allah semata. Tuhan yang harus dipuji dan dimuliakan. Biarlah lewat tindakan kami, lewat perbuatan kami, itu jalan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dan semua orang memuji, memuliakan nama Tuhan lewat perbuatan baik kami. Karena perbuatan baik kami adalah buah daripada iman kami, buah daripada anugerah Tuhan, buah daripada kasih Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Hari ini lewat perayaan Natal, Forum Perempuan HKB Resort Pekanbaru ini menjadi berkat buat pembangunan rumah dinas GKP Air Kulim. Biarlah Tuhan menggerakkan hati kami, memberikan yang terbaik untuk membantu gerejamu dalam pembangunan rumah dinas gerejamu GKP Air Kulim. Tuhan berkati Forum Perempuan Resort ini tetap boleh menjadi berkat. Tuhan berkati seluruh pengurus yang terus tidak pernah lelah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan berkati juga panitia Natal ini yang diketuai oleh Inang, Nyonya Jesi Agian, Inang Boru Siahan. Seluruh panitia yang sudah lelah, Tuhan berkati mereka. Dan dikatakan bahwa segala kelelahan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan akan pasti perhitungkan. Tuhan berkati Inang Bibel yang terus berbuat baik untuk melayani perempuan HKB Resort Pekanbaru ini. Tuhan berkati seluruh hamba-Mu yang memberikan hatinya pelayanan, seluruh pimpinan jemaat, seluruh yang melayani di HKB Resort Pekanbaru ini. Tuhan berkati. Malam ini juga
Kami berdoa kepada Tuhan buat hamba Tuhan, buat Amang Pendeta Besi Tompul yang pada saat ini dalam keadaan sakit, di mana hamba Tuhan Amang Pendeta Besi Tompul kena stroke yang kedua, serangan yang kedua. Dan kami tidak tahu, menurut informasi, hamba-Mu harus makan lewat selang. Hari ini juga, pada malam ini juga kami berdoa buat hamba-Mu, buat Amang Setompul. Biarlah Tuhan menjamahnya, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan buat dia, seperti kesembuhan yang lalu yang Tuhan sudah berikan buat Amang Setompul. Tuhan tumpangkan tangan Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan perbaiki. Buat sel-sel darah, agar semua peredaran darahnya boleh berjalan dengan baik. Tuhan jamah dan Tuhan kuatkan setiap tubuhnya yang lemah, kakinya yang lemah, tangannya yang lemah. Tuhan juga menjamahnya dan menyembuhkannya. Tuhan kuatkan Enang Borusi Anturi, Enang pendeta kami, dan juga anak-anak yang mengurus hamba Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan tumpangkan tangan Tuhan, Tuhan berkati kami. Kami merasakan berkat Tuhan, kami merasakan jamahan Tuhan. Terima kasih atas jamahan-Mu, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih Tuhan. Terimalah pujian, kemuliaan yang kami sampaikan kepada Tuhan lewat perayaan Natal ini. Amin. Kita akan puji Tuhan dan kita akan serahkan persembahan kita yang terindah buat Tuhan.
menyanyikan ayat yang pertama, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Alam raya berkumandang oleh pujian-Mu, lidah dari gunung dari barat, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara. Amin. 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 Horas, selamat Apen. Bapak Ibu boleh berdiri terus Inang, boleh berdiri terus di situ sambil song lira nyanyi lagu Selamat Natal tahap Allah. Kita akan foto bersama, akan dipoto dari sini. Dari kita panitia boleh saya undang ke sini, forum ketua boleh di sini, Inang Bibir boleh di sini, pendeta juga boleh. Semua berdiri dan juru foto ambil dari sini saja, dan kita hanya sekali boleh foto.
Oke, baik. Terima kasih untuk semua ibu-ibu yang telah menghadiri Natal Forum Perempuan pada malam hari ini. Jangan pulang dulu ya, jangan pulang dulu. Rugi kalau pulang ya. Untuk itu seperti tadi telah dipesan pendeta melalui khotbah bahwa malam ini kita akan mengadakan pencarian dana lewat tortor yang akan disumbangkan kepada gereja Air Ulim. Oleh sebab itu kami persilakan kepada pendeta Inang untuk berdiri ke depan. Oke, kepada Uluan Uria kami silakan untuk berdiri ke depan dan kami harapkan supaya cepat, kita gerak cepat ya, karena ini sudah malam ya. Mohon kami persilakan mengambil tempat kepada pendeta Trio Rajumi. Trio Rajumi, ayo. Inang pendeta silakan mengambil tempat karena kita akan mengadakan totor, hasilnya nanti akan disumbangkan ke gereja Air Ulim yang saat ini lagi dalam pembangunan. Ayo silakan. Inang Diakoni silakan maju ke depan, semua Inang maju ke depan. Silakan Inang ya. Inang pendeta. Silakan. Kepada parende kita yaitu Ibu Nermi Borukalit dan Herlina, mana Herlina? Iya, saya. Lagu apa cepat? Lagu apa? Dan Nyonya Simanjuntak Borusi Tanggang. Ya, musik mulai karena kita harus gerak cepat ya. Besarkan. Lunga kasih tubus goluki marhite gogo mudarna badia disaluhut nangoluki Tuhan na punasa manang boha pembalanani Tuhan manang tu dia penilmawan Tuhan rade doa menjakoni mangulahoni marmulia goarmi Rohita Inang. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Rohamu Ulim, suka-sukamu Air Ulim silakan maju duluan. Suka-sukamu Jemaat Air Ulim silakan maju. Robena Musde, ayo kita menyumbang dengan sukacita. Ayo silakan. Jemaat Air Ulim silakan maju ke depan dan kita semua mari kita maju ke depan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya di
suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Siapa sebentar? Semua Inang, Amang, datanglah semua ke depan. Kita nyumbang untuk gereja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Haleluya. Dia itu Tuhan kami, Dia Yesus. Ayo ibu-ibu, silakan Rohema. Penebus juru selamat dunia. Musik. Inang, semuanya ke depan untuk sumbangan gereja. Ibu-ibu, ayo maju ke depan. Uli Oti Godang Sosatia. Sekali lagi ya, Dia lahir untuk kami. Semuanya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Haleluya. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Haleluya. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Ayo ibu-ibu, silakan maju ke depan Bu. Firman Allah. Terima kasih Bapak Siagian yang sudah datang untuk mengolok yang dari sama. Ayo yang lain, maju. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Ayo ibu-ibu maju ke depan. Maju ke Felis depan Mabidan. ibu. Kita sumbangkan gereja air kulin lewat tortor. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Ayo ibu-ibu silakan maju ke Feliz depan. Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Semuanya. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom
godang sosadia, sadia pena tarojar jalohami. Feliz Navidad. Siapa yang memberitakan kekurangan? Prospera año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospera año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Ayo ibu-ibu silakan maju, kita olopi untuk gereja air kulit. Lepondiki ainang bito bus Yesusi amu sude begemai sailas rohaku mandogi sonang di tiki dung jumpang Yesus Tuhaki tondi nama ngajariau tarban marlas di roha sonang di Mari ibu-ibu maju ke depan. jumpang Yesus Tuhaki. Tes, tes. Ayo ibu-ibu maju ke depan, kita oloki untuk gereja air kulit. Marolapa lopondiki ainang dito bus Yesusi hamu sude begemai sailas rohaku mandogi sonang di tiki dung jumpang Yesus Tuhaki tondi nama ngajariau tarban marlas di roha sonang di tiki dung jumpang Yesus Tuhaki jumpang Yesus Tuhaki. Koras. Marolapo lopondiki ainang nito jiwaku sungguh ku percaya padamu karena kasihmu padaku kau tebus dosaku dari terbitnya matahari Ayo ibu-ibu dan maju, sampai terbenamnya ku akan lagu pujian tinggikan nama Satu-satu. semuanya dengan gendang ku puji dengan kecapi oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku dengan gendang ku puji dengan kecapi oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Ayo ibu-ibu yang
belum maju, silakan maju ke depan. Kita olopi untuk sumbangan ke gereja air Bulim. Ayo ibu-ibu, maju ke sini jogetnya. Lanjut Pak Rende, lanjut. Saya Pak. Bingkong badannya besar, tapi ada kakinya pendek. Lebih ada binatang bebek. Ada lagi ibu-ibu, ada lagi yang mau maju. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Horas. Terima kasih. Terima kasih kepada Mang Pendeta, Inang dan semuanya, Uluan Uria, Bible Pro dan Diakonis. Ini hasil ini lagi dihitung, berapapun nanti Inang Inang Ruth ya diterimalah dengan sukacita Inang ya. Oke. Saya kira udah bisa, silakan duduk. Ibu-ibu, jangan pulang dulu. Ada lagi tortor kedua yang lebih seru lagi. Pokoknya nanti habis itu baru kita makan bersama. Berhubung makanannya belum tiba ya ibu-ibu ya. Ya tenang, jangan pulang. Ada surprise dari Ibu Ketua Panitia Pesta. Jadi ini tortor hanya 2 kali. Tadi dan sekarang ini adalah oleh Forum Perempuan. Ya, ayo silakan, Ibu Ketua BPH maju ke depan, Ibu Ketua Natal, Ibu Wakil Ketua, ayo silakan mengambil tempat karena kita harus hemat dengan waktu. Kita harus hemat dengan waktu. Hah? Iya Toto. Atau orang tampan. Oh maaf, ada kesalahan teknis, yaitu kita menonton dulu atraksi yang tidak kalah pentingnya dan serunya, yaitu dari Ina Tampan. Silakan grup tari dari Ina Tampan maju. Jangan pulang dulu ya ibu-ibu ya, ini dari Ina Tampan. Majulah kalian, majulah. Hah? Memangnya kalian dari sini? Sabar ibu-ibu ya, karena ada keterlambatan teknis ya. Ya sabar ya. Ini ada pertunjukan yang sangat seru, yaitu dari Punguan Ina AKBP Tampan. Maksud aku langsung aja ke situ supaya nampak bahwa kalian mau nari. Cepat. Batok mah. Permusik, bodoh permusik.
guling mudar, ya guling mudar. Terlebih dari jemaat HKBP Tampan sendiri yang mau mengulupi silakan mengulupi, ayo.
Tuhan ku senang, semua ku teriakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku menebus dosaku. Ayo ibu-ibu, Dari ini terbitnya tonton yang terakhir ya, tonton yang terakhir. sampai Habis itu kita makan bersama. ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji, tapi oh, ku bernyanyi, haleluya kekasihku. Mau lihat deh. Oke ya, makasih banyak ya ibu-ibu dari Tampan ya yang sudah menyumbangkan tarian tortornya sehingga bisa mengumpulkan dana Cek. untuk kas forum perempuan. Oke ibu-ibu silakan duduk. Oke. Silakan duduk ya. karena Bilang tutup acara, bilang. Ibu-ibu kita duduk dulu yuk karena kita seperti janji tadi ada surprise. Mau surprise nggak ibu-ibu? Iya silakan duduk di tempatnya ya. Halo ibu-ibu, terima kasih banyak ya atas sumbangannya pada tortor pertama yang akan disumbangkan kepada gereja Air Kulim yang bertotal 6.292.000. Yeay, untuk Air Kulim Makasih 6 banyak juta. ibu-ibu. 6 juta. Kepada ibu-ibu kita duduk. Ada surprise. Ini yang nggak duduk nggak dapat surprise ya. Nggak mau surprise kayaknya ini. Oke. Ibu-ibu, ini kita kan resort terdiri dari beberapa pagaran. Setiap cek. pagaran berhak dia mengambil tempat untuk berfoto. Ibu-ibu. Ya, ini didului ibu-ibu. oleh Tampan. Ibu-ibu boleh duduk di tempatnya enggak? Kita ada surprise. Oke, kita akan mulai surprise-nya ya. Bagi ibu-ibu yang nggak dapat, oke. Seperti janji kita tadi. Oke. Iya. Oke. Oke ibu-ibu, kita mohon untuk duduk ke tempatnya masing-masing. Seperti janji kita tadi, kita akan memberikan surprise. Iya. Oke, kita akan mulai surprise-nya ya. Oke, total Tampan totalnya 3.310.000 disumbangkan. 2 juta.
Maaf, 2.310.000. Iya, udah. Oke. Ibu-ibu jangan pulang dulu. Ini ada surprise dari Ibu Ketua Panitia berupa hadiah. Oke, kita mulai aja ya. 1, 2. Iya, lama Kak. Ibu Air Kulim, duduk dulu ya Nang. Ada surprise dari Ibu Ketua. Insinyur J. Siagian Nyonya Borusian dari Ketua Natal. Oke, kita mulai ya. Udah Bagaimana Bu Erlina, rugi kan kalau pulang kan? Rugi kan? Rugi banget nah. Makanya pasti ini pokoknya hadiah door prize-nya yaitu 1 buah mobil BMW dalam bentuk brosur. Bercanda. Oke, udah bisa kita mulai ya. 1, 2, 3. Tolong cek di bawah meja masing-masing apabila ada kertas di depan kita, di depan kita. Ya, Ayo. nomor di kursinya masing-masing. Bukan. Ada kertas yang ditempel dalam bentuk angka. Boleh dicek dan maju ke depan. Yang sudah dapat maju ke depan. Nomor di kursinya. Di depan kursi kita bawa kolong. Yang ada mendapatkan kertas maju ke depan. Ya ini 1 orang. Ya. Yang ada silakan Satu orang ada lagi. Yang ada silakan maju. Yang ada silakan maju. Yang dapat yang ada nomor di kursinya. Yang ada nomor. Berdiri dengan sesuai nomornya ya. Oke. Yang udah dapat maju ke depan. Yang udah dapat maju ke depan. Yang ada nomor maju. Kita akan berikan hadiah utama yaitu sepeda motor. Yang ada nomor di kursinya silakan dalam maju. bentuk brosur. Oke, yang udah dapat sesuai dengan nomor urut ya. Berbaris sesuai dengan nomor urut Inang. Sesuai dengan nomor urut. Kok bisa dapat? Ini? Ini tidak ada nepotisme ya, tidak ada. Udah berapa orang? Tidak ada yang korupsi, tidak ada yang kolusi. Ini murni. 4, 5, 6. Oke, ini masih berapa orang ini? Masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8 orang. Masih 8 Hadiahnya orang. Masih banyak loh. Maju yang dapat nomor. Ayo yang di depan kita di bawah kolong. Maju. Di bawah kolong yang kita. Nomor, silakan maju. Enggak ada. Inang Bibel, saya dijamai. Jangan dong Inang. Nyon. Ayo di depan kolong kita, di depan kolong. Yang ada dapat maju. Bagaimana Inang Bibel? Berarti belum beruntung ya Inang Bibel. Ayo 3, udah berapa orang nih? Dia masih banyak sementara nomor masih sedikit yang masih dapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti masih ada tersembunyi. Ayo. Sesuai dengan nomor urut ya. Ke aku. Hadiah masih banyak, nomor banyak yang belum balik. Ayo. Berapa lagi? Ayo, masih banyak ini. Ayo di depan kolongnya ada itu. Coba cek dulu. Di bawah ini. Kosong. Berarti di bawah itu yang salah. Ayo, ini masih ada. Masih bersisa ini, masih banyak. Dicek di depan kita Inang, dicek ya, dicek. Sayang loh hadiahnya. Ayo ibu-ibu, masih banyak hadiah. Nomor masih banyak yang belum pulang. Kalau enggak dikembalikan ke panitia loh. Woi, yang di kursi kami jangan diperiksa ya. Mungkin ada nomor di situ. Ayo, jangan. Ayo Inang, ayo maju Nang, maju. Yang di depan. Ayo Nang, ayo. Maju. Maju kalau dapat Nang ya. Maju itu ada seorang Amang. Kok bisa dapat Amang? Ya, maju Amang. Situ. Maju tuh. Nomor ayo berapa, maju. Nomor berapa Amang? 19. Maju Amang. Kak, ayo, masih banyak lagi hadiah. Masih banyak lagi hadiah. Maju. Maju. Masih banyak lagi nomor yang belum balik. Ayo cari. Ayo, masih banyak ini, masih banyak. Ada
Tadhilala. Ayo, masih banyak lagi nomor yang belum balik. Hadiah berarti masih banyak lagi yang nganggur. Ayo kita biar berfoto bersama. Tuh, ini baru sekitar 20. Hadiah 36 loh. Kemana kan 16 lagi? Ayo silakan. Kemana yang 16 lagi? Ayo silakan dicari. Yang dari air kulim berapa orang? 2 ya? Udah berapa Bun? Woi, yang di kursiku jangan diambil ya nomornya. Dapat. 24 nomor, berarti 12 lagi yang belum balik. Ayo cari 12 lagi. Ayo, itu banyak kursi kosong. Ayo 12 lagi yang belum balik. Ayo cek lagi di bawah kolongnya, siapa tahu Anda beruntung. Ini masih ada sisa, tinggal berapa lagi nih? 15 lagi. Berapa? 12 lagi, ayo yang 12 lagi ini kemana? Masih ada. Dicek. Oke. Ayo bagaimana? Yang di sayap kanan apakah ada dapat? 12 lagi loh nomor yang belum ditemukan. Oke. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5. Udah berapa? Waduh, diobrak-abrik apanya? Diobrak-abrik ini nampaknya kursinya ini. Ayo Bung, Bung Ganda, semangat Bung. Ya kayak gitulah, say. Udah berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, udah boleh diserahkan langsung lah Ibu Ketua. Ya, kurang lebihnya 5 ke 6 lagi yang belum balik. Oke. Udah kita biarkan aja lah ya. Untuk cleaning service saja tuh. Enggak untuk MC. Untuk cleaning service 5 ke 6. Tentu dia yang nemukan malam ini kan. Abang Boru. Abang Boru, senang kali Abang Boru lagi ya. Senang kali Abang Boru. Bagaimana Abang Boru? Orang yang datang ke sini. Abang Boru. Ya silakan maju. Mohon sabar ya, ini lagi pembagian hadiahnya. Ya, ada kira-kira 5 nomor yang belum balik, tapi udahlah kita relakan aja. Ya mungkin nasib cleaning service lah itu yang bernasib baik untuk mendapatkannya. 5. Iya, jadi sekarang sudah berakhir acara. Ini pembagian door prize tuh kan. Dapat. Ayo silakan maju ke depan tuh. Ya sabar ya, sabar. Acara akan segera berakhir. Terima kasih ibu-ibu ya atas kehadirannya, ya atas atensinya, sumbangannya dan sebagainya ibu-ibu ya. Berarti
kurang lebih 2-3 lagi yang belum balik. Udahlah. Yang belum balik untuk MC. Biar jangan penasaran ibu-ibu, hadiahnya adalah 1 botol sirup dan 1 toples kue Natal ya, kue Natal ya, lumayan juga lah ibu-ibu ya. Itu hadiah langsung dari ibu ketua kita, Ibu Nyonya Siagian Borusiaan. Sabar ibu-ibu, semuanya sudah lapar. Saya sendiri juga sudah lapar sebenarnya, tapi sebentar aja, palingnya 5 menit lagi tinggal pembagian ini ya. Dan nanti konsumsi akan dibagikan ke pintu keluar sana. Ya, ke pintu keluar. Jangan keluar dari sebelah kiri atau kanan, tidak akan dapat, tapi dari depan. Ya, nanti akan dibagikan. Mana? Ada lagi yang dapat? Ini Ibu El yang dapat, silakan maju. Ibu El, maju kalau maju Ibu El. Jadi berarti kurang 2 nomor lagi yang belum balik. Udahlah nggak apa-apa. Memang betul-betul itu nasib dari cleaning service ya. Biar aja dia yang nanti yang menemukan itu. Dia nggak akan kemana. Iya, yang mau pulang sudah bisa. Langsung ambil konsumsi di pintu depan. Pintu kiri, pintu kanan tidak akan ada ya. Terima kasih ya. Untuk ibu-ibu semua, selamat Natal. Terima kasih ya. Enggak, langsung keluar. Udah dicek di bawah. Iya. Ibu-ibu keluar dari pintu depan, sebab konsumsinya itu dibagi di pintu depan, tidak ada di pintu samping, nggak ada ya ibu-ibu ya, nggak ada, pintu depan semuanya, supaya tertib dan teratur. Terima kasih ya ibu-ibu ya, selamat malam, selamat hari Natal. Cek.
Selamat Natal buat seluruh kaum ibu perempuan. Sampai jumpa di tahun depan. Tuhan memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup